Jadi Partai Demokrat hampir bisa dipastikan akan berlabuh ke Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dan kepastian itu muncul setelah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor pada Minggu kemarin. Selain menghapus kemungkinan adanya poros keempat, bergabungnya Partai Demokrat ini pun membuat koalisi pengusung Prabowo tampak semakin jumbo. Lantas, apakah koalisi jumbo ini otomatis membuat Prabowo lebih unggul atau justru koalisi ramping yang mengusung Ganjar akan bekerja atau bisa bekerja lebih efektif serta membawa kemenangan? Kita bahas lebih dalam. Bersama kami sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pareira, Wasekjen DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto, dan analis politik Yunarto Wijaya. Selamat malam Bapak-Bapak, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam. Baik, terima kasih. Sebelumnya telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami dalam Sindo Prime malam hari ini. Saya harus ke Mas Didik terlebih dahulu begitu, karena kemarin itu ternyata... Kalau misal koreksi saya kalau saya salah begitu, karena pernyataannya baru kita dapat baik dari Viva Yoga Mauladi PAN dan juga Budi Jiwandono Gerindra begitu, tapi belum ada pernyataan resmi baik dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono maupun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto begitu. Jadi kemungkinan berkoalisi dari Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju gimana? Ya, selamat malam Bang Andreas dan Mas Toto. Malam Mas. Malam Mas Didik. Iya Mbak, jadi gini, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa memang pada tanggal 1 September kemarin, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat, bahwa di dalam memutuskan koalisi dan mengusung capres atau cawapres ini adalah menjadi domain Majelis Tinggi Partai. Nah, pada tanggal 1 kemarin, pasca kemudian Pak Anies kemudian mendeklarasikan cawapresnya bersama Gus Muhaimin, maka Majelis Tinggi mengambil sikap rapat, kemudian menentukan sikap untuk segera move on di dalam Pilpres 2024 ini. Nah, pada saat itu salah satu keputusan Majelis Tinggi Partai adalah memastikan bahwa tidak lebih dari 2 pekan atau 2 minggu, maka sudah akan ada keputusan tentang arah koalisi dan menetapkan siapa capres yang akan didukung oleh Partai Demokrat. Ini juga tidak terlepas bagaimana kemudian desakan dari segenap kader-kader kita se-Indonesia untuk segera bagi Demokrat menetapkan siapa koalisi yang akan menjadi teman perjuangan di Pilpres 2024 ini dan siapa juga cawapres yang akan diusung Demokrat. Nah, pada tanggal 17 September yang lalu, hari Minggu, Majelis Tinggi Partai kemudian melakukan rapat dan di dalam rapat itu sudah diputuskan bagi Demokrat untuk memberikan dukungan atau berkoalisi dan menetapkan Pak Prabowo Subianto sebagai capres yang akan diusung Partai Demokrat di tahun 2024 besok gitu. Kok nggak ada konferensi pers Mas Didi? Gimana? Nggak ada konferensi persnya langsung begitu kayak waktu kemarin Demokrat di koalisi perubahan untuk persatuan? Nah, justru itu yang ingin saya sampaikan adalah bahwa rentetan rapat itulah kemudian Pak SBY bersama seluruh anggota Majelis Tinggi Partai bersama Mas Ketum AHY kemudian menyampaikan hasil rapat ini ke Hambalang, ke Pak Prabowo, dan alhamdulillah di sana kemudian terbangun sebuah chemistry, terbangun sebuah kesepakatan yang memungkinkan untuk kita membangun sebuah koalisi yang utuh, untuk membangunkan sebuah kerjasama yang akan lebih konstruktif lagi menghadapi Pilpres 2024 ini. Nah, kenapa kemudian Demokrat menjatuhkan pilihan kepada Gerindra ataupun mendukung Pak Prabowo Subianto? Tentu banyak hal gitu, dan terkait dengan detail nanti apa yang kemudian dihasilkan oleh MTP, kesempatan apa yang sudah dihasilkan atau sudah dibangun dengan Pak Prabowo Subianto, tentu ini juga akan
disampaikan langsung oleh Mas Ahaye nanti pada saat Rapimnas Partai Demokrat yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 21 September ini, Mbak. Gitu. Oke, akan dihadiri oleh elit partai lain begitu juga dari Koalisi Indonesia Maju? Ya, insya Allah bahwa Rapimnas yang kita lakukan tanggal 21 September besok ini tentu akan dihadiri oleh Pak Prabowo karena di situ akan ada sikap resmi dari Partai Demokrat terkait dengan penetapan atau pengusungan Pak Prabowo sebagai capres yang dipilih oleh Partai Demokrat. Dalam konteks itulah tentu bagi partai politik yang selama ini sudah mendukung Pak Prabowo bergabung di dalam koalisi Pak Prabowo tentu akan menjadi bagian yang akan kita undang di dalam penetapan sikap ataupun penyampaian sikap Partai Demokrat tentang pengusungan Pak Prabowo ini. Karena di hari Minggu kemarin ketika kami berkunjung ke Hambalang pun kemudian kawan-kawan koalisi di koalisinya Pak Prabowo ini juga bersama-sama dengan kami untuk saling berdiskusi, saling membangun sebuah chemistry dan kemudian menyamakan platform dan chemistry di dalam memenangkan Pak Prabowo di Pilpres 2024 besok. Oke. Sebenarnya saya masih penasaran Mas Didi gitu, kenapa nggak dari kemarin atau nggak kemarin aja begitu di Hambalang, mumpung semuanya pada kumpul begitu langsung konferensi pers di situ gitu. Tapi itu nanti akan kita dalami selanjutnya karena saya mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, ini bisa dibilang koalisi dengan jumlah partai di dalamnya, line up-nya cukup banyak begitu line up. Bahkan sampai muncul pepatah Pak Ganjar Pranowo dan juga koalisi berkelanjutan dikeroyok begitu. Itu juga yang Anda tangkap Bang Andreas? Ya, kalau soal keroyok atau itu soal terminologi yang digunakan di masyarakat sah-sah aja gitu. Tapi kalaupun itu terjadi kita sudah terbiasa gitu. Artinya kalau pendekar itu kan kalau siap bertanding kan dengan berapa saja lawan kita pasti siap dan ya kita mampu mengalahkan itu gitu. Tapi gini Mbak, jadi kalau kita lihat dari pengalaman ya baik di Pilpres 2014 kemudian juga sebelumnya di 2004 bahwa koalisi atau jumlah pengusung yang banyak itu tidak selalu menjadi jaminan bahwa capres yang didukung itu kemudian memenangkan pertarungan. Itu kita lihat di dalam dua pemilu tahun 2004 dan juga tahun 2014 ketika Pak Jokowi. Yang terakhir itu justru PDI Perjuangan berhadapan dengan partai-partai yang dari jumlah pengusungnya lebih banyak gitu. Ini mengapa gitu? Nanti Mas Toto bisa menjelaskan soal irisan-irisan di dalam dukungan-dukungan dari partai terhadap calon presiden atau calon yang diusung. Karena kita tahu bahwa di dalam pemilih itu juga memperhatikan atau melihat capres tidak langsung tidak selalu bahwa paralel dengan partai politik, partai ID yang dia miliki. Bahkan bisa jadi, ya kalau kita lihat di lapangan, bahkan bisa jadi karena ketika mengusung capres yang tidak sesuai dengan pilihannya ideologi atau apa yang ada di dalam gambaran dari pemilih itu, jangan sampai justru pilihan partainya yang ditinggalkan. Nah ini kan juga kemungkinan ini sangat terbuka gitu, karena tidak selalu, kecuali kalau ya partai mengusung calonnya sendiri yang sesuai dengan keinginan konstituennya, gitu. Keinginan para pendukungnya. Nah di situ kita lihat akan terjadi akselerasi yang cepat. Nah kami paham gitu, artinya di teman-teman Partai Demokrat membuat keputusan ini kan ketika di dalam proses ini kan ada dua pilihan gitu atau tiga pilihan awalnya. Bahwa membuat koalisi sendiri atau kelompok koalisi keempat atau bergabung dengan PDI Perjuangan dan teman-teman koalisi pendukung Mas Ganjar atau dengan yang sekarang yang sudah dipilih. Nah dari proses ini kan ya teman-teman di Demokrat kan menghendaki seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Didi bahwa perlu waktu 2 minggu. Sementara di
internal di PDI Perjuangan bersama partai-partai yang mendukung Mas Ganjar, kita sedang melakukan konsolidasi, memperkuat infrastruktur pendukung bersama dengan ya kelompok-kelompok elemen-elemen masyarakat, bersama dengan relawan. Nah, sementara ya teman-teman di Demokrat kan harus lebih cepat karena keputusan sekarang ini juga akan menjamin bahwa 2029 ya Demokrat bisa terlibat lagi di Pilpres. Oke. Karena kalau tidak terlibat sekarang, ya ini akan juga berakibat bahwa 2029 tidak bisa terlibat gitu. Oke. Nah inilah saya kira teman-teman keputusan teman-teman Demokrat kita hormati, kita hargai bahwa mereka sudah membuat keputusan untuk mengusung Pak Prabowo. Oke. Gitu. Baik, Bang Andreas, tapi kan kemarin sempat ada wacana begitu, bahkan rencananya kami dengar cukup santer gitu pertemuan antara Pak SBY dengan Ibu Mega, itu juga disebut begitu oleh Mbak Puan, itu juga disebut oleh Mas AHY. Ini nggak jadi dalam 2 minggu ini tidak ada jawaban apapun begitu? Ya, proses itu kan perlu ada waktu dan tentu dengan teman-teman Demokrat dengan pertimbangannya sendiri gitu. Artinya ya tadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Didi bahwa perlu waktu yang lebih cepat dalam 2 minggu untuk memperoleh kepastian. Karena itu tadi gitu, partai tentu berharap bahwa kali ini mempunyai usungan untuk calon presiden dengan harapan ke depan juga bisa terlibat kembali di 2029. Saya kira itu hal yang penting dan teman-teman Demokrat mengambil keputusan untuk tidak mengambil risiko untuk tidak kehilangan kesempatan di 2029 gitu. Atau seperti yang terjadi pengalaman pada periode 2019 ketika ya di last minute ya ketika mereka mengusung Pak Prabowo pada waktu itu keputusan koalisi itu sudah berjalan gitu. Saya kira ini pertimbangan di masing-masing partai dan itu sah-sah aja gitu. Artinya tentu tiap partai dengan pertimbangan-pertimbangannya masing-masing untuk terlibat di dalam Pilpres. Tapi yang pasti di dalam ya pileg tentu kita tetap ya berkompetisi gitu, antar partai tetap berkompetisi. Sehingga keputusan ini adalah keputusan dari partai dan teman-teman Demokrat dengan tentu dengan segala macam keyakinan dan risiko yang harus diambil. Baik. Mas Didi, saya harus konfirmasi ke Anda begitu. Mas Toto, nanti saya akan ke Mas Toto, tapi saya mau ke Mas Didi lagi begitu. Soalnya saya ingin konfirmasi, betul kayak gitu. Yang saya tangkap berarti Demokrat digantung begitu oleh PDIP apa bagaimana? Tidak, kami kan melakukan komunikasi ini kan cair sekali bahwa kawan-kawan PDIP ini juga sahabat-sahabat kita semuanya. Tapi bahwa komunikasi yang baik ini tentu pertimbangannya kan kembali kepada kami di Demokrat dan juga di PDIP. Kami menyadari bahwa masing-masing partai juga punya prioritas dan kesibukan masing-masing dan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam. Nah, sejauh ini komunikasi yang kami lakukan dengan PDIP cukup baik. Kita membangun komunikasi berjenjang dengan berbagai cara, baik dengan Mas AHY, dengan Mbak Puan sendiri, kemudian dengan Bang Sekjen, dengan Bang Bendung, Bang Oli, dan juga Ketua Fraksi dan lain-lain termasuk Bang Andreas lah gitu. Tapi bahwa kembali lagi bahwa konstelasi politik ini kan kembali kepada kebutuhan partai-partai itu sendiri. Apalagi bahwa jika melihat tahapan pemilu ini juga sudah relatif dekat sekali, sehingga kami mempertimbangkan atas masukan dari seluruh kader-kader di daerah ini bahwa penting untuk memastikan bahwa Demokrat harus segera berlabuh di dalam suatu koalisi dan segera menetapkan pasangan. Karena apa? Justru dengan kepastian yang lebih cepat, kami juga mempersiapkan kompetisi-kompetisi ini dengan baik, karena konsolidasi ke internal ini juga sangat dibutuhkan. Selain kemudian kader-kader di bawah ini juga butuh memastikan semangat perjuangannya kepada konstituennya masing-masing. Mengingat bahwa kemarin kita sudah tergabung di koalisi yang sudah meninggalkan kami gitu. Nah, konteks inilah penting gitu ya, kepastian bagi kader, kepastian bagi konstituen. Jika kami kemudian tidak segera memastikan kemana arah dan koalisinya, maka kami juga tidak akan bisa maksimal untuk menyusun sebuah langkah, sebuah strategi dan juga taktik di dalam
pemilu Oke. kedepannya ini. Apalagi bahwa kami di Partai Demokrat sejak awal kemudian sudah punya 14 prioritas perjuangan kami yang kemudian menjadi sebuah narasi perjuangan kami, yaitu terkait dengan perubahan dan perbaikan. Nah, dalam konteks ini di rapat ketika pertemuan di Hambalang kemarin, Mas Ketua Umum juga sudah menyampaikan kepada Pak Prabowo bahwa Demokrat menitipkan aspirasinya terkait dengan perubahan dan perbaikan ini. Nah, dalam konteks ini apa perubahan-perbaikan yang kami harapkan? Tentu kita menyadari bahwa mengelola bangsa besar ini tidak mudah begitu. Tidak ada seorang pemimpin yang sempurna untuk menyelesaikan persoalan yang ada di bangsa ini. Nah, legacy capaian pemimpin itu ya menjadi sebuah fondasi bagi pemimpin berikutnya untuk melanjutkan. Dan inilah yang kami katakan bahwa sebuah perubahan itu adalah menjadi satu kesatuan dengan kesinambungan. Nah, continuity and change ini adalah konsep yang kemudian Pak Prabowo juga bisa menerima dengan baik apa yang ditetapkan oleh Mas Ahaye yang jadi perspektifnya sama begitu ya, yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa Demokrat lebih kuat untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Oke, saya ke Mas Toto. Saya nggak tahu apakah dari kacamata Mas Toto kaget begitu dengan merapatnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju atau sudah bisa diduga sebelumnya. Tapi kalau mengambil istilah yang tadi Mas Toto katakan begitu sebelum kita mulai dialog, apakah pertarungan dalam Pilpres 2024 ini akan terlihat seperti David versus Goliath? Iya, pertama nggak mengagetkan ya, karena kita kadang-kadang kalau bergaul dengan banyak teman saya dari Demokrat juga, baik teman saya juga dari PDI Perjuangan, memang ada timeline yang mungkin berbeda lah, kira-kira bahasanya seperti itu. Teman-teman Demokrat sering mengutarakan bahasa harus cepat move on, lalu kemudian dengan kebutuhan akan sidang majelis tinggi, Rapimnas ya kalau tidak salah ya, Kamis ini ya, Mas Didi ya dalam waktu dekat. Dan memang tidak bagus narasinya kalau kemudian masih terus dalam kondisi tanda kutip berduka secara politik misalnya kan. Jadi memang dan sementara teman-teman PDI Perjuangan ini kan ada kecenderungan memang terbiasa dengan injury time. Kalau kita lihat dalam beberapa pengambilan keputusan gitu ya. Dan harus diakui lah, ini hal sensitif yang mungkin hanya saya yang berani ngomong, bukan Mas Didi atau Bang Andreas, bahwa awal mula kan saya aja agak hati gitu ya penggunaan bahasanya. Tidak samanya posisi dalam 20 tahun terakhir, posisi politik ini kan disebabkan oleh adanya kesalahpahaman antara dua partai tertinggi di PDI Perjuangan dan Demokrat, Pak SBY dengan Ibu Mega, yang menurut saya ya itu membutuhkan waktu juga kalau kemudian dikaitkan dengan hasilan koalisi antara Demokrat dengan PDI Perjuangan. Jadi menurut saya tidak mengagetkan. Dan apalagi memang Pak SBY sudah 2 kali berkoalisi dengan Pak Prabowo dalam 2 pemilu belum. Jadi ini hal yang menurut saya sudah bisa diperkirakan. Walaupun tetap ada catatan kritis bahwa menurut saya buat teman-teman PDI Perjuangan tidak serta-merta narasi yang dibangun hanya terkait dengan sudah terbiasa dikeroyok misalnya. Saya pikir tetap ada catatan kritis yang harus jadi kritik buat teman-teman PDI Perjuangan. Ada nuansa kalah gesit dengan Pak Prabowo yang memang terkesan sangat cepat mengambil kesempatan di dalam situasi apapun, bukan hanya dalam konteks Partai Demokrat, misalnya dalam konteks juga PSI, Pak Prabowo terus-menerus memuji, datang ke tempat PSI karena sesuai ya dengan bahasa Gerindra ini kan all in, it's now or never kira-kira Pak Prabowo, karena mungkin merasa usianya sudah cukup lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini akan seperti pertarungan David versus Goliath? Ya dari sisi kuantitatif sudah pasti, karena kekuatannya jauh sekali. Sekarang 44%, sekitar 44% kekuatan koalisi Pak Prabowo, dan PDI Perjuangan itu hanya 25% kalau kita bicara kursi di parlemen gitu ya. Dan memang ada sejarah yang memperlihatkan bahwa di pemilu 2011 jumlah suara Pak Jokowi hanya sekitar 37%, lawannya KMP ini 67%. Yang kemudian konsekuensinya kan mesin politik yang lebih kecil, ditambah sebenarnya kan ada pertanyaan, apakah ini akan menjadi beban andai kata pun Mas Ganjar menang, apakah kemudian akan masuk dalam situasi seperti yang Pak Jokowi hadapi di 2014,
ketika Oposisinya kemudian betul. parlemen itu langsung dikuasai oleh KMP saat itu. Bahkan pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR itu dikuasai oleh KMP. Oh, Walaupun ya. saya selalu mengatakan dalam konteks itu tidak perlu khawatir. Karena biasanya gulanya ini yang akan dikerubungi semut namanya kekuasaan. Sangat cepat biasanya pergeseran kekuasaan juga terjadi. Yang namanya partai koalisi kalau walaupun sudah menguasai AKD ataupun pimpinan DPR tetap merasa gulanya itu ada di kekuasaan eksekutif. Sehingga kemudian ada beberapa partai bahkan kalau mau saya sebut Golkar itu biasanya akan paling cepat akan bergeser juga. Iya, merapat. Jadi ya. akan ada keseimbangannya tersendiri. Nah, bahkan Pak SBY pernah mengalami situasi lebih sulit. Kalau kita ingat di 2004, kalau saya tidak salah Pak SBY itu hanya disokong di putaran pertama itu sekitar 11% dari kekuatan kursi parpol di parlemen. Karena saat itu kan belum ada presidential threshold ya, yang kemudian menyebabkan ada 5 pasang. Tapi kemudian kita tahu Pak SBY bisa memenangkan pertarungan di putaran pertama dan putaran kedua dengan jumlah kursi bahkan lebih kecil dibandingkan yang didapatkan oleh Ganjar saat ini dalam konteks threshold. Jadi betul bahwa itu memperlihatkan ada split ticket voting, bahwa tidak serta-merta kekuatan mesin politik partai itu bisa akan menjadi suara buat kebutuhan pilpres. Yang bertarung itu kan adalah sosoknya. Itu juga terjadi banyak sekali dalam situasi pilkada. Contoh Pak Jokowi mengalami itu juga di 2012, bergabung dengan Gerindra, PDI Perjuangan, kekuatannya sangat kecil dibandingkan dengan kekuatan Voka dan bisa menangkan pertarungan. Tapi juga jangan dijadikan pembenaran bahwa koalisi ramping sudah pasti menang. Nah itu cermat juga gitu. Saya koalisi besar pun banyak yang menang gitu ya, seperti terjadi pada Pak Jokowi 2019. Jadi PR Mas Ganjar tetap lebih banyak. PR PDI Perjuangan tetap harus lebih banyak dilakukan. Karena biar bagaimanapun ada satu variabel yang sudah ketinggalan dengan kekuatan mesin politik yang dimiliki oleh koalisi Pak Prabowo. Artinya kalau kemudian dalam pertarungan branding sosoknya Mas Ganjar tidak extraordinary, logikanya kemudian Mas Ganjar punya peluang kalah. Karena kalau pertarungan brandingnya imbang-imbang saja dengan Pak Prabowo, mesin politik lebih kuat Pak Prabowo, secara otomatis Pak Prabowo lebih punya peluang menang. Tapi kalau kemudian Mas Ganjar bisa tampil extraordinary dan lepas ya dari segala macam embel-embel yang kita tahu, salah satu petugas partai tadi juga menarik dibahas dalam acara Visit UI, dan Mas Ganjar agak kaget juga saya berani kemudian mulai mengeluarkan sikapnya sendiri. Pada titik itu menurut saya apa yang disebut sebagai split ticket voting yang kemudian bisa memenangkan koalisi rapi itu bisa terjadi. Oke, tapi berarti kan sudah bisa atau dari kacamatanya Mas Toto sendiri ada semacam mapping atau kita nyebutnya pattern gitu, pola ketika koalisi besar yang menang ini resepnya apa, sementara kalau koalisi ramping ini resepnya apa, apakah betul hanya ada di sosok begitu yang menentukan sebagai kunci kesuksesan? Tapi tahan dulu jawabannya Mas Toto, Bang Andreas dan juga Mas Didi, kita akan dalami di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Sindo Prime akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Prime dan kami masih membahas terkait dengan bagaimana pasca kedatangan Demokrat ke Hambalang dan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama dengan partai-partai pengusungnya yang lain dalam Koalisi Indonesia Maju ini, tampaknya akan terlihat bagaimana koalisi jumbo akan bersaing dengan koalisi ramping dalam pemilu 2024 dan bagaimana mungkin aftermath-nya. Kita bahas bersama, masih akan kita bahas begitu bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Paella, Kewasekjen DPP Partai Demokrat Didi Mukrianto, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Baik, saya kembali ke Mas Toto sesuai dengan pertanyaan saya tadi sebelum kita teaser begitu. Sebenarnya kunci kesuksesan dari tiap pemilu, kemudian kalau kita melihat bagaimana pemilu-pemilu sebelumnya berjalan begitu. Koalisi maju pernah menang, pernah kalah. Maksud kami koalisi gemuk begitu pernah menang, pernah kalah. Dan sebaliknya juga koalisi ramping pernah menang dan juga pernah kalah. Resepnya seperti apa sih? Ya, logika linier ini bisa berjalan ketika tidak ada yang bersifat extraordinary. Artinya begini. Ketika pertarungan antar branding di antara dua sosok yang menjadi calon, entah dalam pilpres ataupun pilkada, itu cenderung dianggap sama-sama saja, tidak ada yang istimewa keduanya. Faktor mesin politik bisa menjadi sangat berpengaruh. Tapi ketika kemudian ada yang bersifat extraordinary dari sosok tersebut,
wow efek, punya diferensiasi, tentu saja itu bisa mengeliminir faktor kekuatan atau matematika dari mesin politik. Itu yang terjadi kalau kita ingat ya, bagaimana kenapa SBY bisa menang sih 2004. Dia dianggap punya gaya baru dibanding dengan kepemimpinan sebelum. Begitu pula Pak Jokowi ketika dianggap sebagai antitesis ketika kecenderungan kepuasan publik terhadap Pak SBY turun di 2 tahun terakhir masa berakhir kepemimpinannya sejak 2012. Diferensiasi branding yang dimiliki oleh Jokowi kemudian bisa mengalahkan kekuatan mesin politik yang lebih besar dibandingkan dengan koalisi yang dibangun oleh Jokowi. Terjadi juga pada saat Jokowi menang di Pilkada 2012. Jadi variabel itu yang sebenarnya bisa dilihat. Nah, ini yang kemudian menjadi PR dalam konteks ini yang seperti saya sebutkan kepada Mas Ganjar tadi. PR-nya 2. 1, bisa memiliki diferensiasi branding, karakter kepemimpinan yang jauh lebih menonjol dibandingkan dengan Pak Prabowo. Yang kedua, Ganjar harus menunjukkan bahwa dalam konteks misinya, programnya, karakter kepemimpinannya, dia bisa dilihat Ganjar untuk semua. Seperti yang saya sering lihat dalam APK-nya Ganjar ya. Karena kalau hanya menunjukkan saya adalah kader PDI Perjuangan yang hebat, atau kuat, atau berhasil, tidak cukup. Karena kekuatan PDI Perjuangan andai kata pun 100% pemilihnya memilih Mas Ganjar, itu dalam survei sekarang kita hanya 20-an%, 20-25%. Ditambah katakanlah misalnya P3, katakanlah 3-5% suaranya masih belum mencukupi untuk bisa memenangkan pertarungan 50%+1. Jadi itu yang menurut saya bisa dilihat sebagai simplifikasi ya kalau menjawab pertanyaan tadi. Apa sih resep dari koalisi Ramping bisa menang? Bangunlah branding dari atau karakter dari kandidatnya secara extraordinary melampaui kandidat yang lain. Karena kalau tidak kemudian kalau biasa-biasa saja dan tidak berimbang, faktor mesin politik dan besarnya koalisi itu menjadi berarti dan menjadi sebuah matematika. Oke, baik. Bang Andreas gimana? Berarti sekarang apa ya namanya? Satu-satunya atau katakanlah faktor utama yang akan bisa menentukan koalisi berkelanjutan ini menang, Pak Ganjar menjadi presiden, begitu ya Pak Ganjar sendiri? Gini, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Toto tadi gitu. Itu betul dalam arti bahwa mesin politik itu benar-benar paralel atau matching dengan kandidatnya. Nah, pengalaman kita di PDI Perjuangan, ketika partai memutuskan kandidat dan itu kandidat itu didukung atau sesuai dengan harapan daripada konstituennya, itu akan terjadi akselerasi dukungan yang luar biasa gitu. Nah, tinggal bagaimana di teman-teman di partai yang lain gitu. Nah, sehingga ini juga harus diperkuat oleh itu tadi. Ya branding dan diferensiasi dari ya kandidat dalam hal ini Mas Ganjar gitu. Sehingga dengan demikian ya katakanlah mesin politik dari partai yang lain itu ya dalam pengalaman dari berbagai survei, partai yang paling kuat dan mesin politik dengan calon itu ya praktis tidak di banyak partai gitu. Nah, PDI Perjuangan salah satu. Nah, sehingga memang betul harus diperkuat di branding sehingga dengan demikian itu bisa mengambil dari ceruk-ceruk dari irisan-irisan dari ya konstituen dari partai-partai yang lain. Karena itu yang tadi saya katakan bahwa tidak selalu juga pemilih itu melihat atau selalu paralel antara kandidat yang diputuskan oleh partai dengan pilihan pilpres yang mereka kendaki gitu. Dan ini akan kita bisa lihat gitu di daerah di banyak tempat lah gitu. Caleg-caleg itu akan kesulitan di dalam mengkampanyekan dirinya untuk pileg dan juga mengkampanyekan pilpres calon presidennya gitu. Kalau itu tidak sesuai dengan ya pilihan masyarakat di tempat itu gitu. Nah, ini kan situasi ini ya kemungkinan akan kita hadapi di tahun 2024 nanti gitu. 2029, karena ya misalnya di dalam kasus-kasus ya partai-partai yang memutuskan
begitu cepat. Kalau istilahnya Ibu Mega kan dansa-dansi gitu, pindah dari satu dukungan ke dukungan yang lain gitu. Ouch. Nah disinilah sebenarnya Nyindir siapa Bang Andreas? Halo? Nyindir siapa Bang Andreas? Di sinilah saya kira ya faktor daripada dukungan branding daripada calon itu akan ikut menentukan dan menarik dari dukungan dari partai-partai yang lain, sehingga dengan demikian ya ini menimbulkan kemenangan untuk ya Mas Ganjar gitu. Saya yakin dari aspek itu ya kita masih punya waktu lah untuk memperkuat ya figur Mas Ganjar, dan kemudian juga Mas Siapa Ganjar juga bisa lebih ya, apalagi kalau nanti dengan pendamping yang diputuskan, saya kira ini akan menjadi suatu kekuatan yang mengakselerasi dukungan itu. Baik. Bicara mengenai pendamping begitu, ini juga kayaknya yang sebenarnya jadi salah satu pembicaraan panas, dan bahkan kita curiganya gitu menjadi bagian dari kesepakatan tiap-tiap partai begitu ketika membuat atau masuk dalam poros koalisi. Termasuk inikah yang dibahas oleh Demokrat ketika Pak SBY, Mas AHY dan juga teman-teman Demokrat bertandang begitu ke Hambalang? Ada kesepakatan jugakah yang dibicarakan di Hambalang begitu terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo? Nama Mas Agus misalnya? Ya, tentu kami belajar dari pengalaman bahwa ketika berangkat kita berkoalisi membangun sebuah teamwork yang bersama, tentu kan berangkatnya dari kesetaraan dan juga keterbukaan begitu ya. Nah, dalam konteks inilah bahwa bangunan koalisi yang akan dibangun oleh Demokrat dengan Pak Prabowo dan teman-teman koalisi yang lain tentu dimulai dengan juga keterbukaan dan kesetaraan. Makanya kemarin beberapa kali jika kita memperhatikan apa yang disampaikan Gerindra dalam penentuan cawapres gitu, masih menunggu Demokrat untuk resmi mendukung menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo. Nah, hingga saat ini kita tahu bahwa Pak Prabowo juga belum menentukan siapa cawapres beliau di 2024 besok gitu ya. Nah, inilah meskipun kami ini adalah menjadi keluarga baru di dalam koalisinya Pak Prabowo, namun kesempatan itu diberikan sepenuhnya oleh Pak Prabowo maupun juga kesadaran tinggi dari seluruh rekan-rekan koalisi di Pak Prabowo ini untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk membangun sebuah chemistry, membangun sebuah kesamaan cara pandang. Karena yang kami sadarin adalah ketika kami bergabung di koalisi ini adalah kemenangan buat Pak Prabowo. Bagaimana untuk memenangkan Pak Prabowo? Tentu tidak akan didominasi oleh salah satu figur, tapi ini juga dibahas secara bersama karena kami meyakini dengan pembahasan bersama inilah insya Allah akan menghasilkan sebuah keputusan yang baik, keputusan yang memang bisa meyakinkan kami semua ini akan bisa mendorong kemenangan Pak Prabowo di dalam kontestasi 2024. Jadi belum ada kesepakatan. Makanya kenapa kemarin belum konvers begitu atau ya mempersandingkan Pak SBY, Pak Prabowo, kemudian juga elit-elit partai lainnya yang ada dalam koalisi Indonesia Maju gitu. Beda soalnya nuansanya ketika kemarin Demokrat langsung konferensi pers bersama dengan Nasdem dan juga PKS, Mas Didi. Beda Mbak. Kan kami dulu di dalam membangun koalisi ini cukup panjang begitu ya. Dimulai dari pembicaraan, komunikasi, kemudian menyamakan platform, garis perjuangan, kemudian baru dituangkan di dalam sebuah piagam deklarasi yang kemudian disampaikan secara bersama. Nah, di dalam konteks bergabungnya kami di koalisi Pak Prabowo ini kan seperti saya katakan tadi, ya waktunya relatif sempit dibanding kami membangun sebuah bangunan koalisi dari sebelumnya. Apalagi bahwa kami ini masuk ketika koalisi Pak Prabowo ini juga sudah terbangun dengan partai-partai lain. Makanya kami ke Hambalang kemarin untuk memastikan apa yang telah ditetapkan MTP ini kita sampaikan kepada Gerindra dan Pak Prabowo. Kemudian kita juga menyampaikan persepsi, menyampaikan platform perjuangan, kemudian membahas hal-hal yang lebih fundamental dengan Pak Prabowo. Ketika kami menyampaikan hal itu, apakah kemudian terjadi kesepakatan, apakah terjadi kesepahaman, ini kan juga penting.
Belum lagi bagaimana kemudian setelah kami menyampaikan kepada Pak Prabowo atau Demokrat menyampaikan Pak Prabowo, kan penting juga ini kemudian mendapatkan afirmasi dari anggota koalisi yang lain. Tidak mungkin juga kemudian kehadiran Demokrat di sana tanpa membangun sebuah kebersamaan dan penerimaan yang baik sesama anggota koalisi. Karena konteks kami bergabung ini adalah untuk memperkuat di sana, begitu. Dan alhamdulillah teman-teman Gerindra memberikan tempat yang mulia kepada kami, bahkan juga teman-teman Gerindra juga meyakini dengan bergabungnya Demokrat ini adalah menambah keyakinan Prabowo akan menang di dalam Pilpres 2024 besok. Berarti dan solid. Yang lebih, saya katakan tadi bahwa penentuan calon wakil presiden Pak Prabowo pun juga nanti akan dibahas bersama. Besok Kamis. Pengumumannya Kamis berarti Mas Didi? Ya, nanti secara resmi nanti apa saja yang kemudian disepakati dengan Pak Prabowo, kemudian apa yang disepakati dengan teman-teman koalisi yang lain, garis perjuangannya, platformnya apa, tentu nanti di Rapimnas Partai Demokrat tanggal 21 akan disampaikan resmi dan di situ Pak Prabowo juga akan hadir, kemudian secara seremonial ditetapkan sebagai capres yang akan diusung oleh Partai Demokrat. Baik. Singkat saja saya ke Bang Andreas. Kalau misalnya betul Kamis besok akan diumumkan pendamping Pak Prabowo, PDIP kalah start apa gimana nih? Udah 2 kontendernya yang sudah mempunyai pendamping. Kalau start dalam hal apa nih? Kalau PDI Perjuangan menentukan ya, pendampingnya. kita sudah punya sudah punya calon presiden, ya sudah ada partai-partai yang juga bersama dengan PDI Perjuangan. Jadi ya soal apa waktu ya kemudian yang akan menjawab. Ya, menentukan itu adalah ya pada saat nanti pas pendaftaran ya kita siap gitu dengan capres dan calon wakil presiden. Dan soal kapan diumumkan itu momentumnya. Baik, Mas Toto mungkin singkat saja sebagai penutup dengan begini. Kalau betul besok Kamis ini sudah ada nama pendamping Pak Prabowo, kira-kira konstelasi atau dinamika poros-poros koalisi ini seperti apa? Semakin panas? Saya pikir lebih baik ya buat masyarakat karena semakin cepat kepastian mengenai nama pasangan, kemudian sosialisasi lebih dulu bisa dilakukan walaupun resminya tetap harus pendaftaran dan penetapan di KPU karena kita tahu 75 hari itu tidak cukup waktu untuk melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Minimal kalau kemudian Pak Prabowo sudah memastikan wakilnya, partainya Bang Andreas juga tidak lagi berpikir-pikir terlalu berhati-hati ya, karena kalau kita lihat kan memang pertarungan ini cenderung ketat antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo dan dalam logikanya sudah pasti akan saling ngintip siapa yang akan buka kartu as terlebih dahulu. Jadi kalau Pak Prabowo buka kartu as terlebih dahulu, saya pikir akan mempercepat proses pengambilan keputusan juga. Diskusi kita mulai masuk ke hal-hal yang lebih substantif. Kita tantang nih pasangan-pasangan ini kemudian ingin berbicara apa ke depan. Terutama misalnya terkait dengan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar sama-sama klaim keberlanjutan Jokowi dan dengan kita ada masuknya Demokrat, kan pasti akan berbicara variabel lain nih. Perubahan juga ada, perbaikan juga ada. Berani nggak Pak Prabowo masuk ke situ? Sehingga tidak kemudian marketing semata ya, menjadi orang paling dekat dengan Jokowi. Mas Ganjar sama, kemudian bisa berbicara dia bukan sekedar followers Jokowi, melanjutkan Pak Jokowi harus lebih. Karena kan kita bicara growth, kita bicara progress. Jangan sampai ada salah seorang calon yang hanya bercita-cita menjadi little Jokowi. Artinya pemerintahan kita, negara kita akan stuck, tidak kemudian growth. Yang saya harapkan bisa lebih cepat masuk ke dalam level substansi ketika nama pasangan-pasangan ini sudah memang dipastikan. Substansi ya, itu akan kita lihat begitu sama-sama ya seperti apa. Tidak hanya progres yang akan diciptakan dari hasil 2024, tapi mungkin bisa kita lihat dalam waktu dekat ini. Baik, sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan atas waktunya dan juga insight-nya begitu. Bang Andreas, Mas Toto, dan juga Mas Didi dalam Sindopra malam hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih, Fani. Kita akan ketemu lagi dari kesempatan ya. Mas Didi, sehat selalu. sukses. Selamat malam, sampai jumpa. Bang Andre.